mengalih perhatian. Sementara Tangsan sudah melompat ke atas, memanfaatkan kekuatan jaringnya guna menyembunyikan puluhan Rasengan milik Dai Mumbai, lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran. Tak main-main, efek serangannya tersebut benar-benar meledakkan medan perang. Sedangkan dengan kemampuan kubah harimau Dai Mumbai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka, seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Berdasarkan pengamatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, jutaan penonton dari channel ini belum menekan tombol subscribe. Tekan sekarang ya sebagai bentuk dukungan kalian. Lama setelah itu, akhirnya mereka juga bertemu dengan Tangsan, lalu mengajaknya untuk membahas permasalahan ini di penginapan. Dalam diskusi mereka banyak sekali hal yang masih menjadi teka-teki, termasuk apa motivasi orang yang menyuruh Tangsan dan apa yang ada di dalam botol tersebut. Sebelum semuanya jelas, Pak Kepala Akademi menyuruh Tangsan agar merahasiakan hal ini kepada anak-anak lain. Huolena yang penasaran bertanya kepada Tangsan. Namun mengikuti saran dari Kepala Akademi, ia tak akan membiarkan orang lain ikut campur sebelum Xiao benar-benar aman. Di malam harinya, berdasarkan penelitian dari Master Xiao, terungkap bahwa botol itu berisi racun yang kandungannya jauh lebih berbahaya dari racun di tubuh Xiao. Tugas ini sangatlah berbahaya, karena kemungkinan terburuk jika Tangsan memecahkan botol itu, ia juga akan terpapar racun tersebut termasuk orang-orang di sekitarnya. Demi menghindari hal itu, ia pun berjanji jika diberi waktu 1 bulan, ia bisa membuatkan penawar untuk Xiao. Namun Tangsan ragu jika Xiao mampu bertahan selama itu dengan racun yang menyebar di sekujur tubuhnya. Jika hal ini memang berbahaya, ia bersedia untuk pergi ke dalam hutan itu sendirian. Bagaimanapun juga dengan cara apapun, ia harus bisa menyelamatkan Xiao. Tetapi kesungguhan Tangsan ini justru disindir oleh Master Xiao dengan mengatakan sebenarnya Tangsan ingin menolong atau membunuh. Di tengah drama yang terjadi, Pak Kepala Akademi datang menyampaikan informasi baru bahwa orang yang bernama Duguyan malam ini masuk ke hutan pertarungan bintang untuk berburu roh siluman. Ditemani 2 pengawalnya yang masing-masing memiliki 7 dan 8 cincin roh. Jelas akan sangat merepotkan jika harus berhadapan dengan mereka. Kemudian Pak Kepala Akademi menyampaikan pemikiran lain yang tak harus menukarkan nyawa, yaitu dengan menangkap Duguyan hidup-hidup untuk mengetahui kelemahan dari Sikyu lalu memaksanya memberikan obat penawar untuk Xiao. Dengan luasnya pengetahuan Master Xiao mengenai dunia roh, ia pun menyusun sebuah rencana untuk merealisasikan pemikiran dari Pak Kepala Akademi. Singkat cerita, besok mereka semua pun berangkat memasuki hutan pertarungan bintang dengan tujuan mencarikan roh siluman ketiga berumur 1000 tahun untuk Oishike demi tetap merahasiakan misi yang sebenarnya dari anak-anak lain. Di sini juga akhirnya diperlihatkan wujud roh pelindung dari Oishike yang mengubahnya menjadi seorang koki spesialis pembuat berbagai makanan unik. Salah satunya adalah sosis pemulih energi. 全力恢复大香肠。 你每次都必须这么喊一句吗？ Sementara itu, melalui penciuman roh pelindungnya, Master Xiao menyadari kehadiran Suyanto, orang dari Balai Roh Pelindung yang diam-diam mengikuti mereka. Lantas ia pun memutuskan untuk berpisah untuk menemuinya sendiri. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan pencariannya untuk menemukan siluman roh. Singkatnya, dari atas mereka melihat siluman roh berwujud ular terbang yang dikatakan akan sangat cocok untuk Oishike. Lantas mereka pun saling bekerja sama untuk memburunya. Alhasil berkat kekompakan mereka, siluman tersebut berhasil ditangkap. Dan setelah menyerap cincin roh ketiganya, kini Oishike pun mendapatkan kemampuan baru, yaitu menciptakan buah kiwi yang bisa memberikan kemampuan terbang selama 15 menit kepada orang yang memakannya. Kini setelah mendapatkan apa yang diinginkan, tak ada lagi alasan untuk tetap berada di dalam hutan. Namun ketika mereka dalam perjalanan kembali ke penginapan, mereka dikejutkan dengan kemunculan siluman kera raksasa yang langsung menyerang mereka. Menurut legenda, kera raksasa adalah yang paling buruk dari sekian banyak jenis siluman roh di dunia dahulu. Bahkan dikatakan seorang master roh dengan 8 cincin sekalipun belum tentu bisa mengalahkannya. Dan benar saja, satu persatu mereka dihajar habis-habisan oleh monster tersebut yang membuat mereka tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao berhasil menemukan Suyanto yang sedang berbicara dengan makhluk misterius. Dari kejauhan, ia melihat kalau makhluk tersebut seakan membius Suyanto.
Bersama roh pelindungnya, Master Xiao memutuskan untuk mengikuti makhluk misterius tersebut sampai ke sebuah pinggir danau. Selang beberapa waktu muncullah sesosok naga dari dalam air yang berbicara dengan makhluk yang ia ikuti. Master Xiao mendengar kalau mereka tengah membicarakan mengenai bekerja sama untuk memusnahkan para manusia. Kembali ke rombongan Tangsan, mereka yang sudah tersadar dari pingsannya dan Hulena yang berada di sana melihat kalau kera raksasa itu sudah pergi dengan membawa Xiaowu. Karena merasa khawatir, mereka pun sepakat untuk mencari Xiaowu menggunakan kemampuan baru dari Oishike. Tangsan yang baru pertama kali mencoba terbang melesat tanpa arah hingga jatuh dengan pendaratan darurat. Terlihat juga botol yang ia bawa pecah, di mana gas hijau di dalam botol itu merasuki tangannya. Keadaan diperburuk dengan bertemunya kembali Tangsan dengan siluman laba-laba yang dulu pernah ia lawan sewaktu masih menjadi pemuda desa. Ia pun tak punya pilihan lain selain menghadapinya. Dengan level Tangsan yang sekarang, hanya dengan sekali pukul ia bisa membunuh siluman tersebut dan berniat menyerapnya sebagai cincin roh ketiganya. Namun sebelum itu, Master Xiao tiba-tiba datang dan menjelaskan kalau menurutnya siluman laba-laba ini berusia lebih dari 2000 tahun. Ia pun memperingatkan bahwa berdasarkan teorinya, usia itu sudah melewati batas kekuatan yang mampu ditampung oleh tubuh Tangsan. Resikonya terlalu tinggi untuk diambil karena sudah jelas tubuh Tangsan bisa langsung hancur. Mendengar keributan itu, datanglah 3 orang yang sedang berburu siluman roh yang ternyata salah satu dari mereka adalah Duguyan, wanita yang dicari Tangsan lengkap dengan 2 pengawalnya. Di sini mereka melakukan negosiasi dengan meminta jasad siluman laba-laba itu dan berjanji akan membantunya mencarikan siluman roh lain yang lebih cocok untuk Tangsan. Master Xiao menyarankan agar Tangsan sepakat karena menurutnya hal ini cukup menguntungkan. Akan tetapi Tangsan yang sedang terburu-buru menyelamatkan Xiaowu menolak tawaran itu dan tetap memaksa untuk menyerap cincin roh siluman laba-laba tersebut. Setelah menyerap cincin roh ketiganya, Tangsan pun jatuh pingsan akibat tubuhnya yang terguncang menerima kekuatan yang begitu besar. Duguyan yang menghampirinya berusaha menolong Tangsan. Akan tetapi gas hijau yang berada di tangan Tangsan kini berpindah ke tubuh Duguyan. Tentu kita masih ingat kalau gas hijau ini berasal dari botol yang sebelumnya pecah. Tangsan yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba jaring laba-laba hitam menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi kepompong. Sementara itu, Xiaowu yang sebelumnya dibawa oleh siluman kera raksasa terlihat aman-aman saja, karena ternyata siluman ini adalah teman lama Xiaowu yang bernama Erming. Disinilah terungkap bahwa Xiaowu memiliki kekuatan yang selama ini ia rahasiakan, yaitu ia bisa menyerap kekuatan cincin roh siluman tanpa harus membunuhnya. Dengan ini, Xiaowu juga memiliki 3 cincin roh. Kembali ke tempat Tangsan, ia keluar dari kepompong tersebut dengan kaki laba-laba raksasa yang muncul dari punggungnya. Matanya berubah menjadi hitam karena tubuhnya kini dikuasai oleh siluman laba-laba tersebut. Namun karena tekadnya yang kuat untuk menyelamatkan Xiaowu, secara otomatis tubuhnya bergerak pergi untuk mencarinya. Teman-temannya membiarkannya ia pergi dan hanya mengikutinya dari belakang. Di sisi lain, Dai Mubai tengah bertarung melawan kakak dari Suying yang ingin membawa adiknya tersebut untuk pulang. Meskipun sebenarnya Suying menolak karena ia ingin tetap berada di Akademi Sri Lanka. Namun setelah melihat banyak orang yang bermunculan, ia pun akhirnya menyerah dan pulang sendiri. Singkat cerita, Tangsan berhasil menemukan Xiaowu dan bertarung melawan Erming meskipun kesadarannya kini sudah hilang. Pak Kepala Akademi dan Master Xiao yang menyusul berniat menghentikan Tangsan dengan cara mencabut kaki laba-laba di tubuhnya. Namun Xiaowu yang mengetahui kalau jika hal itu dilakukan akan membuat Tangsan tidak bisa naik tingkat lagi, ia pun tak membiarkannya dan menyuruh Erming untuk membuat mereka jatuh pingsan. Barulah setelah Master Xiao dan Pak Kepala Akademi pingsan, Xiaowu berencana menyerap sebagian kekuatan siluman laba-laba tersebut agar Tangsan bisa menguasai tubuhnya kembali. Sayangnya karena siluman laba-laba tersebut yang masih mendominasi tubuhnya, di luar kesadaran Tangsan menusuk Xiaowu menggunakan salah satu kaki laba-labanya. Dan hingga akhirnya usaha Xiaowu pun berhasil meskipun ia harus menerima luka dari serangan Tangsan sebelumnya. Tak lama setelah itu, semuanya pun berkumpul yang sudah mendapati Tangsan dan Xiaowu tengah pingsan. Tangsan yang sadar terlebih dahulu sangat syok ketika ia tahu bahwa dirinya lah yang telah melukai Xiaowu. Beranjak dari hutan pertarungan bintang, Xiaowu pun dibawa kembali ke penginapan untuk mengobati lukanya. Kedua pengawal Duguyan yang masih penasaran dengan Tangsan datang untuk melihat kondisinya yang harusnya tak bisa pulih setelah tubuhnya diambil alih oleh siluman laba-laba. Lalu mereka juga memastikan gas hijau apa yang sebelumnya berada di tangan Tangsan yang kemudian berpindah ke tangan Duguyan.
Namun Tang San menepis tuduhan tersebut sehingga mereka hanya mengira kalau sudah salah lihat. Setelah mereka pergi, Tang San lalu diperintahkan Master Xiao pergi ke kota demi mencarikan obat-obatan untuk Xiaowu. Namun di sana ia malah bertemu dengan Sikyu, dan dikarenakan tugasnya untuk menaruh racun itu ke tubuh Duguyan sudah berhasil ia selesaikan, Sikyu menepati janjinya dengan memberikan penawar racun untuk Xiaowu. Namun sebelum pergi, Sikyu mengatakan bahwa ia sangat terkesan kepada Tang San yang seharusnya ikut mati terkena racun tersebut. Ia yang tertarik kepada Tang San menawarinya untuk bergabung dengan organisasinya, sebuah organisasi rahasia di dunia dahulu yang dipimpin oleh Tang Hao yang ternyata adalah ayah dari Tang San. Dari sini akhirnya pun terungkap bahwa ayah Tang San ternyata adalah legenda Master Roh yang memiliki 9 cincin yang dulu pernah bertempur melawan Balai Roh Pelindung. Ia kemudian menyampaikan syarat jika Tang San minat bergabung dengan organisasinya adalah dengan mengikuti ujian pertarungan roh melawan tim Dewa Iblis di kota Shishi. Jika Tang San berhasil menyelesaikan ujian tersebut, Tang San bisa datang ke Akademi Changhui, tempat di mana ayahnya berada. Setelah kembali ke penginapan, Tang San segera memberikan obat penawar tersebut, dan dengan menggunakan roh pelindung rumput peraknya, ia juga membantu dalam penyerapan racun di dalam tubuh Xiaowu demi mempercepat pemulihannya. Sembari menunggu Xiaowu siuman, Tang San menceritakan mengenai ayahnya kepada Master Xiao serta kejadian di kota sebelumnya. Ia kini mengingat sebelum ayahnya pergi memang pernah berkata bahwa keluarganya memiliki banyak sekali rahasia, dan Tang San akan diberitahu jika ia sudah cukup kuat. Di sini Master Xiao memberikan saran agar Tang San tidak terburu-buru untuk pergi ke tempat pertarungan roh, karena meskipun di Akademi Sri Lanka kekuatan Tang San terlihat lumayan, namun sebenarnya di dunia dahulu kekuatannya tersebut tidak ada apa-apanya. Malam harinya, Su Ying terlihat sudah mulai akrab dengan Dai Mubai. Dai Mubai lalu membantu Su Ying dengan merebusnya di atas api untuk menghilangkan cacing pelacak aroma yang membuat kakak Su Ying selalu tahu keberadaannya. Sementara itu, Mang Hojun yang sangat membenci bule karena telah mencelakai ayahnya dengan obat mutasi roh, meminta Tang San mengantarkannya untuk balas dendam. Namun ketika mereka sudah menemuinya, Mang Hojun justru mengurungkan niatnya tersebut karena ia mengaku tak ingin menjadi pembunuh seperti dia. Tak lama setelah kepergian Tang San, Sikyu datang menemui bule. Di sini ia berniat menghabisinya dikarenakan ulah bule yang tak pandai menjaga rahasia, membuat semakin banyak orang yang mengetahui eksistensinya. Tak hanya Akademi Sri Lanka, bahkan Balai Roh Pelindung sekarang mencarinya. Keesokan paginya di Akademi Sri Lanka, aktivitas sudah mulai berjalan seperti biasanya. Dan sebelum kelas dimulai, Master Xiao mengharuskan semua siswa agar memakan sup daging yang berguna untuk memulihkan kekuatan roh pelindung mereka. Xiaowu yang memang tidak suka daging mencoba memaksakan diri, yang akhirnya membuat ia muntah-muntah. Dalam perjalanan menuju tempat latihan, Tang San yang kasihan kepada Xiaowu yang belum sarapan, memberikannya wortel dengan memanfaatkan kemampuan barunya yang berupa jaring untuk menyimpan berbagai macam benda. Oishiki yang mempergoki mereka sangat terkesan dengan kemampuan baru Tang San tersebut. Kemudian Xiaowu juga menunjukkan cincin roh barunya, meskipun ia enggan menceritakan dengan jujur bagaimana ia bisa mendapatkan cincin tersebut. Setelah itu, Xiaowu juga memperlihatkan dua kemampuan barunya, yaitu yang pertama, dengan matanya ia bisa menghipnotis orang lain. Dan kemampuan kedua adalah super speed, yang memungkinkan dirinya untuk bergerak sangat cepat layaknya teleportasi. Setibanya di tempat latihan, ternyata kali ini mereka ditugaskan untuk membawa keranjang berisi batu untuk menaiki gunung. Dan harus segera kembali ke akademi sebelum jam makan siang. Jika ada yang gagal, maka semuanya tidak akan mendapatkan jatah makan siangnya. Adapun tujuan dari latihan ini adalah untuk membangun kerjasama di antara mereka, dengan saling bahu-membahu tanpa meninggalkan siapapun. Dalam perjalanan yang berat itu, Tang San dan Dai Mubai lah yang memiliki stamina paling baik, sehingga dalam usaha tersebut, mereka berdua berganti-gantian untuk mengurangi beban yang lain. Meskipun tugas ini nampaknya sangat berat, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya berkat kerjasama yang semakin baik. Malam harinya, Hulena menemui Dai Mubai untuk mempengaruhi pikirannya demi mengetahui seluruh rahasia dari Dai Mubai, menggunakan kekuatan matanya yang mampu melakukan serangan mental. Dari sini akhirnya terungkap roh pelindung dari Hulena adalah tipe magic yang bisa melakukan hipnotis.
Namun sebelum ia mendapatkan informasi yang ia inginkan, tiba-tiba datang kakak dari Dai Mumbai untuk menghentikan aksinya tersebut. Dari sini diketahui bahwa Dai Mumbai telah lari dari rumahnya dan kakaknya lah yang diutus untuk membawanya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun bertarung dibantu oleh Tang San yang juga mendengar keributan mereka. Akan tetapi nampaknya kakak Dai Mumbai ini berada di level yang berbeda. Maka dari itu, kelompok Tang San lebih memilih untuk meminta bantuan dengan mengandalkan jurus Dai Mumbai yang dilemparkannya ke langit sebagai tanda bahaya. Beruntung mereka datang tepat waktu dan berhasil menghentikan serangan dari kakak Dai Mumbai. Akan tetapi kakak Dai Mumbai tidak menyerah begitu saja. Ia lantas menantang Pak Kepala Akademi untuk menggelar sebuah pertarungan di arena dengan 7 siswa akademinya melawan dia seorang diri. Kesepakatannya jika ia kalah, maka Dai Mumbai akan ia bebaskan. Namun jika ia menang, Dai Mumbai harus ikut pulang dengannya, serta Akademi Sri Lanka harus segera dibubarkan. Dan ia akan memberikan waktu selama 5 hari untuk mempersiapkan semuanya. Dengan penuh percaya diri, Pak Kepala Akademi pun menerima tantangan tersebut dan sepakat dengan perjanjian yang kakak Dai Mumbai utarakan. Malam itu juga mereka pun berdiskusi untuk membentuk sebuah tim demi memenangkan tantangan tersebut. Namun Master Shao tidak akan mengikut sertakan Hulena karena menurutnya Hulena tidak bisa dipercaya. Kemudian Master Shao juga memberitahu Hulena bahwa kemarin ia melihat Suyanto dibunuh oleh bayangan hitam di dalam hutan pertarungan bintang. Keesokan paginya, mereka pun mulai mendapatkan arahan untuk berlatih. Master Shao menjelaskan bahwa 5 hari saja tidak akan cukup untuk melatih kerjasama mereka, sehingga akan lebih baik jika berlatih meningkatkan kemampuan individu. Ia lalu juga menjelaskan agar latihan dilakukan secara terpisah dan dikelompokkan berdasarkan tipe kemampuan roh pelindung. Su Ying dan Xiao akan berlatih dengan Pak Kepala Akademi. Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Hojun akan berlatih bertiga di puncak gunung. Sementara Oishike dan Ning Rongrong yang bukan tipe petarung disarankan agar berlatih alat-alat yang berguna dalam pertarungan. Latihan kali ini bertujuan untuk mengetahui kelemahan mereka masing-masing agar bisa menyusun strategi serangan yang paling efektif. Su Ying dan Xiao dapat dikategorikan sebagai fighter yang memiliki movement speed tinggi, dilatih agar perpindahan mereka tepat dan efisien. Oishike dan Rongrong, meskipun roh pelindungnya tak memiliki damage, dituntut harus tetap bisa bertarung menggunakan berbagai macam peralatan. Sementara 3 petarung inti, Tang San, Dai Mumbai, dan Mang Hojun harus bisa menciptakan combo yang mematikan. Tang San sebagai fighter crowd control dilatih agar bisa mengoptimalkan kemampuan roh pelindungnya untuk mendukung Dai Mumbai sebagai fighter dengan damage tinggi dan Mang Hojun yang memiliki tipe serangan area. Di malam harinya, Master Shao mulai berpikir untuk mengadakan sparring para tipe support melawan seorang fighter. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa tipe support juga bisa bertarung. Besoknya, 2 tipe support, Oishike dan Ning Rongrong, dilatih untuk bertarung melawan Mang Hojun yang notabene-nya jelas bertipe petarung. Pada awalnya, semua meragukan 2 support tersebut bisa mengalahkan Mang Hojun karena memang roh pelindung mereka tidak didesain untuk bertempur. Namun berkat kerjasama yang baik, Mang Hojun pun mengakui kekalahannya. Pelajaran pun mereka dapatkan bahwa jangan pernah meremehkan lawan selemah apapun, apalagi hanya melihat dari tipe roh pelindungnya saja. Sementara itu, Hulena yang sama sekali tak dilibatkan karena dianggap tidak bisa dipercaya, didatangi oleh seorang pria dari Balai Roh Pelindung. Di sini ia ditugaskan untuk menjadi pengawas dan menjaganya menggantikan Suyanto karena Suyanto ternyata sudah mati terbunuh di hutan pertarungan bintang. Kemudian Lena malah memanfaatkan pria tersebut untuk membunuh kakak dari Dai Mumbai yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dengan alasan kakak Dai Mumbai memiliki rencana untuk membunuhnya. Dengan mempertimbangkan alasan itu, ia pun sepakat menerima tugas yang diberikan Hulena lalu segera pergi untuk mencari kakak Dai Mumbai. Tak butuh waktu lama, pria tersebut pun berhasil bertemu dengan kakak Dai Mumbai. Singkat cerita, semua persiapan untuk mengadakan pertarungan pun telah selesai dan terlihat para siswa yang sudah menunggu kedatangan dari kakak Dai Mumbai. Mungkin kalian berpikir bahwa ia tak akan datang karena telah dihabisi oleh orang suruhan Hulena. Akan tetapi ternyata kakak Dai Mumbai datang ke pertandingan tersebut dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Walaupun terlambat, kakak Dai Mumbai kini telah tiba di arena pertarungan. Mengetahui yang akan menjadi lawannya sedang terluka dan tidak dalam kondisi prima, Tang San menawarkan sosis pemulihan dari Oishike agar pertarungan bisa berjalan secara adil. Namun dengan penuh percaya diri, ia malah mengatakan bahwa untuk menghadapi sekumpulan anak-anak ia tak harus menggunakan seluruh tenaganya. Singkat cerita, pertarungan pun dimulai.
Dan Daemube yang berperan sebagai ketua tim memerintahkan Oishike dan Ningrongrong agar tidak naik ke arena karena ia berpendapat bahwa roh pelindung tipe support tidak akan berguna dalam pertarungan dan justru akan hanya menjadi beban. Ditambah lagi ia beranggapan kalau kemenangan mereka berdua dari Mang Hojun kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Akhirnya 5 fighter lah yang maju untuk menghadapi kakak Daemube. Dari sini Daemube lah yang memberikan perintah. Dirinya, Mang Hojun, Suying, dan Xiaowu akan terus melancarkan serangan, sementara Tangsan dengan tali akar pohonnya akan mengikat lawan demi membatasi pergerakannya. Sayangnya karena strategi yang sama sekali tidak matang, tim yang dipimpin Daemube ini mengalami blunder. Meskipun serangan-serangan berdamage tinggi terus mereka lepaskan, namun tak satu pun yang bisa melukai kakak Daemube. Disinilah letak kesalahan dari Daemube, di mana ia hanya berfokus pada kekuatan yang besar tanpa dibarengi dengan kerjasama yang baik. Hingga pada puncaknya ia mendapatkan serangan fatal tepat ke dadanya yang membuatnya tak bisa lagi melanjutkan pertarungan. Sementara itu, Tangsan yang terus berpikir mencoba mengambil alih kepemimpinan dengan menyertakan Ningrongrong dan Oishike terlibat masuk ke dalam arena. Sebagai serangan pertama, Ningrongrong melemparkan beberapa bola kecil yang jelas dapat ditangkis dengan sangat mudah. Berikutnya, Oishike yang menggunakan serangan serupa berhasil mengikat tangan lawan karena ia menggunakan sejenis peralatan sulapnya. Dilanjutkan dengan efek kejut aliran listrik yang menyita sedikit waktu kakak Daemube. Tanpa jeda, Mang Hojun mengambil resiko dengan mengerahkan seluruh energinya untuk menembakkan kobaran api. Namun ia mengincar area bawah yang mengarah ke bola-bola yang ditangkis sebelumnya yang ternyata adalah bola asap guna menyamarkan serangan Tangsan sehingga tali akarnya lumayan mendapatkan waktu untuk mengikat seluruh tubuh dari kakak Daemube. Kombinasi tersebut diakhiri oleh tendangan Xiaowu yang diperkuat dengan kekuatan roh pelindung milik Ningrongrong yang membuat kakak Daemube keluar arena sehingga ia dinyatakan kalah dalam pertarungan tersebut. Dengan ini, kakak Daemube pun membebaskan adiknya tersebut dan berkata bahwa kita akan bertemu lagi di kota Master Roh yang akan digelar pertandingan Akademi Master Roh terbesar di dunia dahulu. Seusai pertarungan, Daemube mengakui kesalahannya sebagai ketua tim yang telah gagal sehingga membuat semuanya diambang kekalahan. Ia lalu mengungkapkan bahwa dulu sebelumnya ia menganggap bahwa kekuatan adalah segalanya bagi seorang Master Roh untuk bisa memenangkan pertarungan. Namun ia kini sadar bahwa sebuah pertarungan tidak serta-merta selalu mengandalkan kekuatan, melainkan strategi yang baik juga sangatlah diperlukan. Mendengar hal itu, Tangsan tak sedikit pun menyombongkan dirinya. Ia tetap menganggap bahwa Daemube akan selalu menjadi ketua tim yang hebat dari para murid Akademi Sri Lanka yang membuat semuanya sangat terharu. Keesokan paginya, Tangsan dan Daemube dipanggil untuk menemui 2 orang dari akademi lain yang mencari mereka dan ternyata salah satunya adalah Du Guyan, wanita yang Tangsan temui di hutan pertarungan bintang beberapa waktu yang lalu. Singkat cerita, mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka berasal dari Akademi Tiando yang berada di bawah naungan kerajaan Tiando. Ia juga menjelaskan bahwa semalam ia sangat terkesan menyaksikan pertarungan mereka melawan kakak Daemube. Jadi maksud kedatangannya kali ini adalah untuk mengajak Tangsan dan Daemube untuk mengikuti turnamen pertandingan Master Roh terbesar di dunia dahulu yang akan diadakan oleh Balai Roh Pelindung. Seperti yang sudah disinggung oleh kakak Daemube kemarin. Namun karena Sri Lanka bukan akademi resmi, sedangkan yang boleh berpartisipasi dalam pertandingan tersebut hanya akademi resmi, maka di sini ia mengajak mereka berdua ikut serta atas nama Akademi Tiando. Tangsan yang sangat loyal kepada Sri Lanka tanpa pikir panjang menolak tawaran tersebut. Namun berbeda dengan Daemube yang terlihat masih berpikir karena ini adalah kesempatannya bisa kembali bertarung dengan kakaknya yang diketahui adalah ketua tim dari tim yang mewakili akademinya. Karena Daemube yang belum bisa memutuskan, mereka pun diberi waktu 1 hari agar bisa mempertimbangkannya secara matang. Kemudian Daemube menceritakan kepada Tangsan alasan dibalik keraguannya mengambil keputusan tersebut. Dari sini terungkap bahwa Daemube ternyata adalah seorang pangeran dari kerajaan Xingluo. Namun sangkakala yang dianggap lebih kuat dan berbakat, sementara dirinya selalu dianggap yang paling lemah hingga akhirnya menjadi yang terlupakan. Kini ia melihat bahwa tawaran ini menjadi satu-satunya kesempatan bagi dirinya untuk mengalahkan sang kakak dan membuat keberadaan dirinya diakui oleh semua orang di kerajaan. Mendengar alasan itu, Tangsan pun bersimpati dan mengatakan akan selalu mendukung apapun keputusan dari Daemube. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui para utusan Akademi Tiando.
Disinilah akhirnya Daemube menyampaikan keputusannya yang menolak tawaran tersebut karena menganggap dirinya hanya akan dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan kerajaan-kerajaan mereka. Mendengar hal itu, utusan tersebut pun sama sekali tak menepis tuduhan Daemube dan membenarkan semua perkataannya. Akan tetapi di luar itu semua, sebenarnya putra mahkota kerajaan Tiando memang ingin membantu Daemube. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Duguyan jatuh pingsan yang membuat Tangsan berpikir bahwa mungkin racun dari botol hijau sebelumnya kini mulai bereaksi. Mereka pun sepakat untuk membawanya kembali ke desa untuk beristirahat. Setelah sampai di desa, Oishike memberinya makanan yang ia buat dengan kekuatan roh pelindungnya. Sayangnya hal itu kurang membantu sehingga rekannya memutuskan untuk kembali ke kerajaan agar di sana Duguyan bisa diobati. Sebelum pergi, ia mengatakan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando ingin menemui Daemube perihal tujuan sebenarnya di balik bantuan yang ditawarkan sebelumnya. Namun pertemuan mereka bukan di kerajaan Tiando, melainkan di kota yang bernama Sisi untuk menemui sang putra mahkota. Hal ini karena pertemuan tersebut benar-benar rahasia. Singkat cerita, semua siswa Akademi Sri Lanka pun dikumpulkan. Pak Kepala Akademi lalu menyampaikan mengenai Tangsan dan Daemube yang ditawari untuk ikut dalam ajang bergengsi di dunia dahulu mewakili Akademi Tiando. Meskipun dengan tegas mereka telah menolaknya. Kemudian ia menjelaskan bahwa pertandingan yang digelar kali ini adalah yang terbesar, sehingga Akademi Sri Lanka akan menjadwalkan untuk berangkat bersama-sama pergi ke ibu kota kerajaan Tiando, meskipun bukan untuk berpartisipasi, melainkan hanya demi bertemu dengan Master Roh dari seluruh penjuru dunia dan melihat dunia dahulu yang sesungguhnya. Sebelum keberangkatan mereka, secara pribadi Tangsan menemui Master Xiao untuk meminta izin mampir ke kota Sisi demi mencari informasi mengenai tim Dewa Iblis, karena kebetulan perjalanan kali ini melewati kota tersebut. Ia juga menambahkan bahwa ia benar-benar ingin segera menemui ayahnya dan mengungkap semua rahasia yang selama ini tak bisa membuatnya tidur nyenyak. Namun di sini Tangsan tidak mengatakan tujuannya yang sebenarnya adalah untuk menemui putra mahkota kerajaan Tiando kepada Master Xiao. Akhirnya perjalanan panjang menuju kerajaan Tiando pun dimulai dengan diiringi musik yang menggambarkan eratnya kebersamaan mereka layaknya sebuah keluarga. Dodo memberi yang terbaik. Lumayan jauh berjalan, mereka sampai di sebuah tempat berpasir yang sangat mencekam karena dihiasi oleh mayat-mayat para Master Roh yang diikat di tempat tersebut. Lantas mereka pun memutuskan untuk memberikan pemakaman yang layak sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka telah sampai di kota tempat Dewa Iblis dan memutuskan untuk bermalam di sana. Kemudian secara rahasia, Tangsan dan Daemube ditemui oleh pembawa pesan kerajaan yang menyampaikan bahwa putra mahkota kerajaan Tiando saat ini tidak bisa menemui mereka dan berjanji akan menemui mereka di kota Tiando untuk membicarakan permintaan bantuan untuk mengalahkan kakak dari Daemube. Di malam harinya, Tangsan dan Xiao menyelinap keluar untuk jalan-jalan di pasar malam. Setelah cukup berkeliling, mereka mendengar suara tangisan dan memutuskan untuk mengikuti suara tersebut. Dan ternyata suara itu berasal dari tangisan seorang wanita yang menurut warga lokal wanita itu sudah lama gila karena suaminya meninggal di arena pertarungan Master Roh melawan tim Dewa Iblis. Kemudian mereka juga mengungkapkan bahwa tim Dewa Iblis memang terkenal kuat dan sangat kejam. Mereka akan membunuh siapapun lawannya di arena pertarungan dan jika lawannya masih hidup mereka akan mengikatnya di gurun pasir persis dengan apa yang Tangsan saksikan di perjalanan kemarin. Di tengah pembicaraan tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan salah seorang anggota tim Dewa Iblis yang berjalan mendekati mereka. Tanpa disangka-sangka ternyata ia adalah Waseng, teman lama Tangsan di Akademi Balai Roh Pelindung yang terakhir kita lihat membunuh anak Pak Wali Kota. Lama tak jumpa, mereka pun memutuskan untuk mengobrol-ngobrol bersama. Waseng lalu membenarkan bahwa memang ialah orang yang telah membunuh anak Pak Wali Kota. Sekaligus ia ingin meminta maaf karena ulahnya lah Tangsan yang menerima getahnya. Ia juga menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, ia terus berkelana tanpa tujuan hingga akhirnya sampai di kota ini dan mengikuti sebuah pertarungan roh ilegal. Dalam ajang tersebut ia nyaris mati. Namun ia berhasil selamat karena roh pelindungnya mengalami mutasi dari roh pelindung harimau biasa menjadi roh pelindung harimau darah. Semenjak itulah kekuatannya meningkat drastis dan diterima bergabung di tim Dewa Iblis. Waseng juga terang-terangan menjelaskan bahwa ia sudah lama bersama timnya menguasai kota ini, menindas mereka semua dan membunuh siapapun yang tak patuh.
Hal ini semata-mata untuk melampiaskan sakit hatinya yang sejalan dengan semua anggota tim karena dulu selalu ditindas. Pembicaraan pun ditutup dengan Waseng yang berbaik hati besok akan menjemput Tangsan untuk pergi ke pertarungan roh bergabung dengan tim Dewa Iblisnya. Keesokan harinya, semuanya pun berniat meninggalkan kota untuk melanjutkan perjalanan. Akan tetapi Tangsan memutuskan untuk tetap tinggal lebih lama karena mengaku masih punya urusan. Pak Kepala Akademi yang sudah mengetahui tujuan Tangsan yang sebenarnya memberikan izin lalu menyuruh Xiaowu dan Master Xiao untuk menemaninya. Setelah perpisahan yang mengharukan, sisanya pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota kerajaan Tiando. Namun belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan kemunculan badai pasir raksasa yang disebabkan oleh amukan siluman roh di sana yang bernama Sukaku, seekor siluman roh padang pasir yang berwujud menyerupai seekor kambing. Akibat hal itu, semua orang pun panik dan berlarian kacau berusaha menyelamatkan diri. Begitu pula rombongan Sri Langke yang membuat mereka terpisah satu sama lain. Daimubai dan Ning Rongrong berhasil berlindung dengan masuk ke dalam sebuah rumah, namun karena menyadari Suying yang masih terjebak di luar, Daimubai memutuskan untuk mencari dan menyelamatkannya. Singkatnya, berkat bantuan dari roh pelindung Ning Rongrong, Suying berhasil diamankan masuk ke dalam rumah. Sedangkan Oishike dan Mang Haojun bernasib kurang beruntung dengan badai pasir yang semakin dahsyat. Terlebih lagi, tekanan itu memicu kekuatan roh pelindung Mang Haojun lepas kendali dan justru menyerang siluman roh Sukaku. Beruntung Oishike dengan sigap berhasil menyadarkannya dan segera membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Tangsan dan Xiaowu berhasil selamat dengan berlindung di bawah puing-puing. Terlihat tak jauh dari mereka Hulena yang pingsan terombang-ambing oleh tornado tersebut. Dengan bantuan Xiaowu dan kekuatan roh pelindung tali akarnya, ia berhasil menangkap Hulena sehingga terhindar dari petaka tersebut. Hal ini menjadi kali keduanya ia diselamatkan oleh Tangsan, sedangkan yang pertama diselamatkan dari serangan kakak Daimubai. Ia pun berjanji akan membalas hutang budi ini suatu saat nanti. Di sana mereka kembali bertemu dengan si pemuda pembawa pesan dari kerajaan Tiando sebelumnya. Dari sini terungkap bahwa ialah yang bertanggung jawab atas badai pasir yang terjadi karena semalam ia telah menculik bayi siluman roh Sukaku sehingga sekarang membuat induknya mengamuk. Di waktu yang bersamaan, Waseng bersama tim Dewa Iblisnya datang menjemput Tangsan untuk bersama-sama pergi ke pertarungan roh. Namun saat tahu bahwa utusan kerajaan Tiando lah yang memicu badai pasir ini, mereka langsung menyerangnya dan menunjukkan kalau seluruh anggotanya memiliki setidaknya 4 cincin roh. Ketua tim Dewa Iblis bernama Mengli menyuruh si pembawa pesan untuk mengembalikan anak Sukaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika si pembawa pesan menolak, maka ia takkan segan untuk membunuhnya sekarang. Akan tetapi karena ia terlalu takut, Tangsanlah yang bersedia maju untuk menggantikannya. Sampai akhirnya dengan ditemani Xiaowu, ia pun memberanikan diri untuk membawa anak Sukaku untuk dikembalikan kepada induknya. Setelah anaknya kembali, seketika badai pun langsung menghilang. Setelah kembali, ternyata semua anggota tim Dewa Iblis sudah menunggunya dan mengungkapkan kekagumannya atas keberanian yang dimiliki oleh Tangsan. Sang ketua lalu menjelaskan sebagai langkah awal untuk mengikuti pertarungan roh dan bergabung dengan timnya, Tangsan ditantang untuk membunuh si pembawa pesan dengan tangannya sendiri. Jelas Tangsan dengan tegas menolaknya sehingga ketua tim yang kejam itulah yang turun tangan membunuhnya. Sontak hal ini membuat Tangsan tak bisa menahan emosinya lagi. Dengan tegas ia pun mengatakan sama sekali tak berminat bergabung dan justru menantangnya untuk bertarung di arena roh. Sebagai taruhannya, jika Tangsan menang, maka tim Dewa Iblis harus menghentikan penindasannya dan segera angkat kaki dari kota ini. Dengan penuh percaya diri, Mengli pun menyambut baik tantangan tersebut dan menyuruh Tangsan mempersiapkan diri bahwa pertarungan arena roh akan dimulai 1 hari lagi. Setelah tim Dewa Iblis pergi, para warga yang mendengar tantangan tersebut pun berdatangan untuk mendukung Tangsan karena kemenangannya memberikan harapan besar kepada mereka agar terlepas dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Di sisi lain, ternyata Ning Rongrong dan Oishike juga mendengar pembicaraan Tangsan dan ketua tim Dewa Iblis sebelumnya. Lantas ia pun menceritakan kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Kemudian Master Xiao menjelaskan bahwa seluruh anggota tim Dewa Iblis adalah orang-orang kuat yang setidaknya memiliki 4 cincin roh. Kemungkinan satu anggotanya saja setara dengan kekuatan kakak Daimubai yang levelnya jauh di atas murid-murid Akademi Sri Langke. Ia pun menegaskan bertarung dengan mereka sama saja dengan bunuh diri.
Diperlihatkan tak seperti biasanya, kali ini Master Xiao yang terlihat tidak peduli dengan ulah nekat Tang San dan malah angkat tangan serta menyerahkan semua keputusan kepada para murid ingin terlibat atau tidak. Sebagai ketua kelas, Dai Mumbei ternyata sepakat dengan Master Xiao karena sudah jelas mereka sama sekali tak punya peluang untuk menang. Ditambah lagi fakta mengenai Tang San lah yang secara sepihak melontarkan tantangan itu sehingga yang lain tak harus ikut campur. Mendengar ucapan itu, Mang Hojun langsung panas dengan mengatakan kalau Dai Mumbei ini pengecut dan hanya takut mati. Alih-alih mematuhinya, Mang Hojun justru menantang Dai Mumbei untuk bertarung dengannya di luar. Setelah perdebatan panas tersebut, Dai Mumbei menerima ajakan Mang Hojun untuk menyelesaikannya berdua di luar. Akan tetapi bukannya berkelahi, Dai Mumbei justru berbisik bahwa apa yang ia katakan sebelumnya hanyalah sandiwara untuk membohongi anak-anak lain. Tentu saja setelah semua yang terjadi, urusan Tang San juga menjadi urusannya sehingga ia berniat membantu Tang San tanpa melibatkan yang lain karena masalah kali ini dinilai terlalu berbahaya. Tetapi Su Ying yang sudah cukup lama mengenal Dai Mumbei diam-diam mengikutinya dan menyatakan kalau ia juga siap ikut membantu. Sementara itu, diperlihatkan Tang San dan Xiao Wu mendatangi seorang pandai besi di kota tersebut. Ia kemudian meminta izin menggunakan alat-alatnya untuk menempa besi demi membuat senjata rahasia guna mengalahkan tim Dewa Iblis. Orang tersebut pun nampak tak keberatan meminjamkan alat-alatnya dan mengatakan bahwa ia tak butuh uang, melainkan hanya ingin Tang San menang. Singkatnya, setelah berhasil membuat beberapa senjata, bersama Xiao Wu, ia pun memutuskan untuk kembali ke penginapan. Di malam harinya, saat Tang San tengah berpikir keras untuk menemukan cara mengalahkan tim Dewa Iblis, ia dikejutkan dengan kedatangan seluruh teman-temannya yang ternyata bersedia membantu Tang San untuk bertarung bersama besok melawan tim Dewa Iblis. Dengan bersatunya mereka, jelas membuat Tang San bisa bernafas lebih lega sekarang. Ia pun lalu mendiskusikan rencana yang efektif, juga membagikan senjata rahasia yang mungkin akan berguna dalam medan perang nanti. Keesokan harinya mereka semua pun berkumpul untuk mendengarkan pidato singkat dari Pak Kepala Akademi. Di sini ia mewanti-wanti bahwa apapun yang terjadi, ia dan Master Xiao sama sekali tak akan terlibat, sehingga para murid harus berjuang mengandalkan kemampuannya sendiri. Setelah pidato itu, terlihat Hu Lena yang biasanya bersikap cuek, kali ini peduli mengingat hutangnya yang sudah 2 kali diselamatkan oleh Tang San. Ia pun menariknya dan menyarankannya agar menyerah saja. Menurut Hu Lena sama sekali tak ada peluang untuk menang karena para anggota tim iblis sangatlah kuat dengan setidaknya memiliki 4 cincin roh yang melekat di tubuh mereka. Namun jelas Tang San tak akan mundur, karena jika hari ini tim Dewa Iblis tak dihentikan maka akan semakin banyak orang yang menderita. Hingga pada akhirnya mereka pun berangkat bersama di mana tim Dewa Iblis sudah menunggu mereka. Sang ketua Meng Li dengan sombong memberikan peringatan kepada Tang San kalau ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Sehingga untuk terakhir kalinya, ia pun mengatakan bahwa sekaranglah kesempatan terakhir Tang San jika ingin mengaku kalah. Tentu saja gertakan itu tak cukup untuk menggoyahkan tekad Tang San. Ia pun lantas menunjukkan kekuatan cincin roh pelindung yang ia miliki, diikuti oleh teman-temannya yang menandakan bahwa mereka tak akan mundur. Dengan formasi yang tepat dan lebih terkonsep ketimbang saat melawan kakak Dai Mumbei kemarin. Dan kali ini Tang San lah yang memimpin. Ia pun memerintahkan Oishike dan Ning Rongrong untuk melemparkan bola-bolanya sebagai serangan pembuka yang dilanjutkan dengan tembakan api Mang Hojun untuk memicu ledakan bola-bola asap tersebut yang membuat pertarungan semakin meriah. Bermaksud menghalangi jarak pandang para musuh-musuhnya, tanpa jeda Dai Mumbei, Tang San, Xiao Wu, dan Su Ying pun maju untuk melepaskan serangan kejutan. Namun nampaknya strategi ini tak berjalan efektif, di mana tim Dewa Iblis dapat dengan mudah mengcounter serangan-serangan tersebut dan kembali muncul sambil bergaya untuk menunjukkan perbedaan kekuatan di antara mereka. Merasa geli dengan pose mereka, Dai Mumbei segera mengubah pola serangannya dengan melakukan pressing dari jarak dekat. Terjadilah pertarungan 1 lawan 1 antara dirinya dengan Hwaseng, memperlihatkan kalau mereka lawan yang cocok karena sama-sama memiliki tipe roh pelindung harimau. Namun Dai Mumbei berhasil unggul dan nyaris bisa membunuh Hwaseng. Diperlihatkan ia dan Su Ying menjadi pengalih perhatian yang cukup baik, memberikan waktu kepada Tang San untuk mempersiapkan pola serangan berikutnya. Menggunakan kemampuan jaring tali akar, Tang San berhasil menjerat musuh-musuhnya lalu menyiramkan minyak ke tubuh mereka. Sementara Mang Hojun sudah bersiap untuk menyulutnya demi memicu ledakan besar guna membakar tim Dewa Iblis. Sayangnya masih terlalu awal untuk merayakan kemenangan. Ketua tim Dewa Iblis beserta jajarannya pun mengaku tak akan menahan diri lagi dan secara bersamaan melancarkan serangannya.
Sekilas adegan ini mengingatkan kita kepada scene pertarungan di bandara Jerman ketika tim Iron Man bertempur dengan Steve Rogers di film Captain America Civil War. Diperlihatkan medan pertempuran yang semakin rusuh di mana masing-masing dari mereka mendapatkan lawannya sendiri-sendiri. Akan tetapi nampaknya pertarungan dengan cara seperti ini sama sekali tak menguntungkan pihak Tangsan. Karena kemampuan individu para anggota tim Dewa Iblis yang benar-benar luar biasa kuat meskipun tanpa strategi sekalipun dan hanya menyerang secara brutal. Di sini dari pihak tim Dewa Iblis ternyata memiliki fighter bertipe serangan ala Sub-Zero yang mampu mengcounter kekuatan api dari Mang Hao-jun, membuat jurus-jurus api roh pelindung Phoenix yang selama ini menjadi andalannya benar-benar tak berguna di hadapan lawannya yang satu ini. Keadaan pun diperparah memperlihatkan para support Sri Lanka dipaksa bertarung secara langsung yang jelas mereka dapat dijatuhkan dengan sangat mudah. Oishike yang selama ini tak pernah turun tangan dalam pertarungan fisik terlihat kewalahan saat berusaha mati-matian melindungi Ning Rongrong. Sementara keadaan Shou dan Su Ying juga tak lebih baik karena perbedaan kekuatan mereka yang terlampau jauh. Sampai akhirnya di ambang kekalahannya mereka teringat senjata rahasia dari Tangsan. Setelah mendapatkan sinyal dari Tangsan, secara kompak mereka pun melepaskan serangan dari senjata tersebut yang sangat mengagetkan tim Dewa Iblis. Tentu tim Sri Lanka sama sekali tak menyanyiakan kesempatan ini, karena senjata itu hanya bisa digunakan sekali pakai. Ternyata serangan kejut hanya digunakan sebagai pengalih perhatian, sementara Tangsan sudah melompat ke atas, memanfaatkan kekuatan jaringnya guna menyembunyikan puluhan rasengan milik Dai Mumbai, lalu segera melemparkannya untuk mengakhiri pertempuran. Tak main-main, efek serangannya tersebut benar-benar meledakkan medan perang. Sedangkan dengan kemampuan kubah harimau Dai Mumbai melindungi seluruh anggotanya sehingga tak terdampak. Setelah menyaksikan kekalahan dari kelompok yang selalu menindas mereka, seluruh warga kota berdatangan untuk merayakan kemenangan dari para murid Akademi Sri Lanka. Singkat cerita, mereka semua kembali ke penginapan untuk memulihkan tenaga dan mengobati luka pasca pertempuran sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Secara rahasia, Sikyu menemui Tangsan untuk mengatakan langkah selanjutnya setelah mengalahkan tim Dewa Iblis jika Tangsan ingin pergi menemui ayahnya, yaitu Master Hao Tian. Yaitu ia harus membuktikan kemampuannya dengan cara mengikuti turnamen pertarungan Akademi Master Roh hingga masuk ke final dalam ajang tersebut. Singkatnya, setelah semuanya pulih, rombongan Sri Lanka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ibu kota Tiandu. Sedangkan tim Dewa Iblis yang sudah dikalahkan diserahkan kepada warga untuk memberikan hukuman yang cocok bagi mereka. Dan ternyata para warga sepakat untuk membalas kekejaman tim Dewa Iblis dengan mengikat mereka di gurun pasir, lalu membiarkannya begitu saja. Hingga tak lama setelah itu, Sikyu datang menemui mereka dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka yang terlalu overconfident sehingga mengalami kekalahan. Kemudian tanpa belas kasihan, ia membunuh orang-orang dari tim Dewa Iblis karena menurutnya eksistensi mereka sudah tidak berguna lagi. Sementara itu, rombongan Sri Lanka kini sudah sampai di ibu kota kerajaan Tiandu. Mereka lalu disambut oleh ketua tim Akademi Tiandu dan dipersilakan masuk untuk menerima perjamuan. Meskipun sempat terjadi ketegangan dikarenakan para member Akademi Tiandu yang terkesan memandang rendah orang-orang Sri Lanka saat melihat kelakuan para pendatang ini seperti gelandangan. Beruntung suasana tak semakin memanas berkat ketua tim Akademi Tiandu yang segera meredam mereka. Setelah acara perjamuan tersebut, Tangsan dan Dai Mumbai dibawa untuk menemui kepala Akademi Tiandu. Dalam pembicaraan mereka, sekali lagi Tangsan dan Dai Mumbai ditawari untuk bergabung dengan akademinya agar bisa mengikuti turnamen demi mengalahkan kakaknya. Namun jawaban mereka tetap sama. Jika itu artinya mereka harus berganti akademi, dengan tegas mereka menolak tawaran tersebut. Meskipun memang tak ada jalan lain karena Akademi Sri Lanka jelas tak memenuhi persyaratan untuk bisa berpartisipasi. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah putra mahkota kerajaan Tiandu. Di sini ia digambarkan sebagai orang yang tak seberapa kuat namun sangat pandai bicara. Mengandalkan kemampuannya itu, ia menengahi diskusi yang terjadi dengan menjelaskan bahwa Tangsan dan Dai Mumbai tidak perlu pindah akademi secara permanen, melainkan hanya perlu meminjam nama Akademi Tiandu dan bisa kembali ke Sri Lanka setelah acara tersebut selesai. Alhasil dengan memaparkan solusi yang cukup masuk akal dan sedikit melakukan penggiringan opini, kesepakatan itu pun dapat diterima. Sementara itu, member Akademi Tiandu yang masih kesal dengan para murid Sri Lanka di perjamuan sebelumnya mencari ketua tim Sri Lanka dengan mendatangi penginapan mereka untuk menantangnya bertarung. Namun karena Dai Mumbai tak ada di sana, Xiaowula yang diberi kesempatan untuk meladeninya.
Walaupun sama-sama memiliki 3 cincin roh, ternyata Xiao bisa dengan mudah menghajar dan mengalahkannya. Sayangnya masalah ini berbuntut panjang karena anak yang dihajar Xiao diketahui adalah keturunan bangsawan. Ia sebagai bocah tukang ngadu melaporkan masalah ini ke atasannya dengan tuduhan Akademi Sri Lanka telah membulinya. Laporan ini pun ditanggapi serius oleh perwakilan bangsawan dengan menjelaskan bahwa melukai anggota bangsawan termasuk suatu penghinaan. Lantas karena hal tersebut, ia ingin membatalkan kesepakatan dan mengusir orang-orang Sri Lanka dari kerajaan Tiando. Lagi-lagi putra mahkota datang di waktu yang tepat untuk menyampaikan opininya terkait masalah ini. Menurutnya perkelahian antar murid adalah hal yang biasa terjadi dan justru bagus untuk mengukur kemampuan mereka. Ditambah lagi fakta bahwa Dai Mumbai juga merupakan anggota bangsawan membuat derajat mereka setara sehingga tak ada yang perlu dipermasalahkan. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang kakek muncul dan langsung menyerang orang-orang Sri Lanka. Semuanya pun dibuat sama sekali tak berkutik karena si kakek legend ini adalah seorang master roh mulia dengan 9 cincin yang melekat pada tubuhnya. Diketahui ia dipanggil sebagai kakek Dugu, yang merupakan senior dari klan Duguyan. Ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk mencari Tangsan terkait racun yang telah mengkontaminasi tubuh cucunya. Singkat cerita, dengan sedikit penggiringan opini dari putra mahkota, ia bersedia pergi membiarkan Tangsan lolos kali ini dan mengatakan akan kembali setelah Tangsan menyelesaikan urusannya dengan Akademi Tiando. Meskipun hal ini membuat orang-orang Sri Lanka tak jadi diusir, kejadian tersebut membuat hubungan yang cukup tegang dengan pihak Akademi Tiando. Putra mahkota pun mengambil solusi agar orang-orang Sri Lanka dialihkan ke Akademi Lanba, sebuah akademi kecil yang juga merupakan bagian dari kerajaan Tiando. Dijelaskan bahwa Akademi Lanba sudah tidak memiliki murid, namun masih dipimpin oleh seorang kepala akademi. Jadi alternatif lain agar mereka tetap bisa mengikuti turnamen adalah dengan meminjam nama akademi tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di Akademi Lanba yang nampak kumuh dan tidak terurus. Sang kepala akademi adalah seorang wanita yang bernama Liu Erlong. Yang diceritakan adalah teman lama dari Master Xiao dan Pak Kepala Akademi Sri Lanka. Terungkap juga kalau Liu Erlong dulu sempat menyukai Master Xiao. Namun perasaannya bertepuk sebelah tangan karena kala itu Master Xiao telah jatuh hati kepada wanita lain yang bernama Bibi Dong yang sekarang menjabat sebagai kepala akademi di Balai Roh Pelindung. Meskipun pada akhirnya hubungan mereka kandas juga karena Bibi Dong telah dijodohkan dengan pria lain. Setelah cukup nostalgia, mereka disambut dengan baik dan dipersilakan untuk tinggal di akademi tersebut. Pak Kepala Akademi lalu menjelaskan bahwa di masa lalu dirinya, Master Xiao dan Liu Erlong adalah rekan satu tim yang cukup melegenda yang dijuluki sebagai segitiga besi emas. Tim ini cukup terkenal di dunia dahulu karena sering membuat geger dan mengalahkan orang-orang kuat. Di sisi lain, Hulena dipanggil oleh putra mahkota kerajaan Tiando untuk diinterogasi. Berdasarkan informasi dari bawahannya, ia tahu kalau sebenarnya wanita yang memiliki nama Hulena sudah lama mati. Di sini Lena sama sekali tak menepis tuduhan tersebut. Ia membenarkannya dan mengaku hanya meminjam identitas Hulena sebagai penyamarannya demi mencapai tujuannya. Nama aslinya adalah Xian Reshu, yang merupakan putri dari Bibi Dong, kepala Akademi Balai Roh Pelindung. Bahkan roh pelindung hipnotisnya pun hanyalah hasil giveaway, sementara kekuatan yang asli adalah roh pelindung malaikat 7 sayap. Sebuah jenis roh pelindung yang melegenda di dunia dahulu yang dikatakan setara dengan palu Houtian milik Tangsan. Salah satu kemampuan dari roh pelindungnya adalah replikasi fisik yang dapat mengubah penampilannya menyerupai orang lain sesuka hatinya. Diperlihatkan, di sini ia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengubah dirinya menjadi putra mahkota kerajaan Tiando. Sementara itu, walaupun diperbolehkan meminjam nama akademi, biaya pendaftaran untuk mengikuti turnamen tetap dibebankan kepada anak-anak Sri Lanka. Sehingga demi mengumpulkan dana yang cukup, sebagian berinisiatif untuk membuat pertunjukan teater. Sementara sisanya, Tangsan, Xiao, dan Ning Rongrong menuju suatu klan di kerajaan Tiando yang mengaku tertarik dengan desain senjata rahasia milik Tangsan. Namun di tengah perjalanan, Tangsan tiba-tiba menghilang begitu saja. Lantas mereka pun panik dan segera menceritakan masalah ini kepada Master Xiao dan Pak Kepala Akademi. Di sini mereka menduga kuat kalau Tangsan diculik oleh kakek Dugu yang kemarin sempat menyerang mereka di istana kerajaan. Sepakat dengan asumsi tersebut, tanpa pikir panjang Xiao langsung menuju Akademi Tiando terlebih dahulu bermaksud untuk mencari Tangsan. Xiao yang benar-benar polos menerobos akademi dengan barbar menghajar para penjaga serta murid-murid di sana tanpa memikirkan konsekuensinya. Barulah ketika sudah masuk lebih jauh, akhirnya ia dapat dihentikan oleh para pentolan Akademi Tiando.
Terutama sang ketua tim yang memiliki kemampuan memanipulasi arus listrik membuat Xiao sama sekali tak berkutik di hadapannya. Kemudian Master Roh Akademi yang datang memerintahkan para muridnya untuk menggantung Xiao di depan gerbang karena dinilai sebagai kriminal yang membuat onar di wilayahnya. Beruntung Master Xiao, Liu Erlong, dan Pak Kepala Akademi segera datang dan berhasil membebaskan Xiao dari hukuman tersebut. Di sisi lain, Tang San yang sebelumnya menghilang terbangun di sebuah gua dan benar saja ia telah diculik oleh kakek Dugu. Di dalam gua tersebut, ia juga melihat Duguyan yang tengah berbaring tak sadarkan diri akibat racun dari Tang San ketika berada di hutan pertarungan bintang. Akhirnya Tang San yang terus diinterogasi menjelaskan kejadian yang sebenarnya mengenai asal-usul ia mendapatkan racun tersebut hingga bagaimana bisa masuk ke dalam tubuh Duguyan. Terungkap juga alasan mengapa Tang San tidak ikut teracuni, yaitu karena ia telah menyerap cincin roh dari berbagai macam siluman beracun, yakni siluman ular dan siluman laba-laba yang membuat dirinya kini memiliki kekebalan dari jenis racun apapun. Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk pergi menemui Sikyu, yaitu orang yang memberikan racun tersebut di Akademi Changhui demi meminta penawarnya. Akan tetapi sebelum sampai, kakek Dugu merasakan sinyal bahaya jika ia terus berjalan menuju akademi tersebut. Sehingga Tang San lah yang berangkat sendiri ke akademi untuk mencari Sikyu. Sesampainya di sana ia berhasil bertemu dengan Sikyu, juga diajak menemui seorang guru di sana yang diketahui bernama Xinian. Ternyata orang ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi pikiran, dan ia menggunakannya untuk memanipulasi ingatan Tang San agar melupakan tujuan awalnya datang ke tempat ini, serta menyuruhnya mengajak kakek Dugu datang ke Akademi Changhui. Untung saja saat Tang San kembali bertemu dengan kakek Dugu, ia berhasil terlepas dari pengaruh hipnotis tersebut berkat roh pelindung di alam bawah sadarnya yang terus memberikan treatment. Dan setelah menceritakan apa yang baru saja ia alami, mereka pun memutuskan untuk kembali ke gua untuk memikirkan alternatif solusi lain untuk menyembuhkan Duguyan. Setibanya di sana, mereka mencoba suatu metode untuk menetralkan racun di dalam tubuh Duguyan dengan cara menyalurkan kekebalan Tang San ke tubuh Duguyan melalui transfusi darah. Namun sebelum proses dimulai, Tang San meminta izin untuk mengabarkan hal ini kepada teman-temannya di akademi supaya mereka tidak mencemaskannya. Singkatnya, berangkatlah mereka berdua menuju kerajaan Tiando. Tetapi ia cukup terkejut melihat tempatnya yang dijaga ketat oleh para pasukan keamanan. Dan ternyata di dalam sana tengah digelar pertarungan antara Dai Mumbai melawan ketua kelas Akademi Tiando. Akar permasalahannya adalah mengenai Xiao yang tanpa izin menerobos masuk akademi dan membuat kekacauan di sana. Sehingga mereka telah membuat kesepakatan jika perwakilan murid Sri Lanka bisa mengalahkan ketua tim Akademi Tiando, maka Xiao akan dibebaskan dari hukuman. Mengetahui hal itu, Tang San pun maju menggantikan Dai Mumbai dalam pertarungan tersebut. Dan dengan mengandalkan kekuatan yang ia pinjam dari kakek Dugu, dalam sekejap Tang San dapat mengalahkan ketua tim Akademi Tiando sehingga Xiao kini mereka lepaskan. Setelah kericuhan itu, Tang San pun segera berlari menuju penginapan untuk melihat kondisi Xiao. Dan singkat cerita, ia mengajak Xiao untuk ikut bersamanya kembali ke gua demi melanjutkan proses transfusi darah guna menyembuhkan Duguyan. Dimulailah proses tersebut menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai perantara. Xiao yang takut kalau Tang San tak akan mampu bertahan, berinisiatif untuk menyalurkan sebagian energinya guna membantu Tang San. Diperlihatkan si kakek yang lumayan terkejut melihat kemampuan Xiao karena sejauh yang ia tahu kekuatan roh pelindung tak bisa ditransfer ke orang lain. Di luar dugaan, proses ini memakan energi yang luar biasa besar bahkan setelah Xiao ikut membantu. Ditunjukkan satu persatu kalau cincin roh Xiao perlahan mulai lenyap akibat transfer energi yang melampaui limit hariannya. Di waktu yang bersamaan, Master Xiao yang baru tahu kalau Tang San dimanfaatkan untuk menetralkan racun di tubuh Duguyan merasa sangat cemas karena berdasarkan teorinya proses tersebut dapat menguras seluruh energi bahkan bisa membunuh Tang San. Lantas mereka bertiga pun sepakat untuk pergi menuju lokasi mengandalkan penciuman tajam dari roh pelindung Master Xiao demi menghentikan proses tersebut. Akan tetapi sebelum sempat menemui muridnya, di depan mereka sudah dihadang oleh kakek Dugu yang menolak mereka mengganggu proses penyembuhan cucunya. Sehingga pertarungan pun tak terhindarkan. Sementara itu di dalam Xiao nampak telah mencapai batasnya, membuat ketiga cincin rohnya lenyap tak bersisa sehingga ia jatuh pingsan.
sebelum sempat ada yang terluka, Tang San segera datang untuk menghentikan mereka sembari mengatakan kalau operasinya telah berhasil. Dan benar saja, setelah diperiksa racun di tubuh Du Guyan sudah sepenuhnya hilang. Namun sayangnya Xiao Wu yang telah berusaha keras jatuh pingsan akibat transfer energi yang terlalu berlebihan. Kakek Dugu lalu mengatakan bahwa ia sempat melihat Xiao Wu telah kehilangan ketiga cincin siluman rohnya. Menurutnya hal ini mengakibatkan kekuatan roh pelindungnya tak akan pernah bisa dipulihkan lagi. Setelah Xiao Wu siuman, kakek Dugu mengajak mereka pergi ke puncak gunung untuk memanen tanaman obat. Ia tahu kalau orang-orang Sri Lanka sedang kesulitan dana, sehingga ia mengizinkan agar mereka mengambil tanaman obat sebanyak yang dibutuhkan untuk dijual dan nantinya uang yang terkumpul bisa digunakan untuk membayar biaya pendaftaran turnamen. Kemudian kakek Dugu juga menunjukkan kalau di sana terdapat sebuah pintu gaib menuju dimensi lain yang tak bisa dimasuki oleh siapapun. Diceritakan kalau pintu gaib tersebut merupakan sisa peninggalan dari perang besar dahulu kala di dunia dahulu antara sebuah organisasi rahasia yang melawan Balai Roh Pelindung. Ia menambahkan mungkin saja di balik pintu ini terdapat tanaman obat yang lebih berharga daripada yang ada di luar, meskipun mustahil ia dapat memasukinya. Sebelum mereka meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Tang San mendengar sebuah bisikan yang menyuruhnya masuk ke pintu gaib menggunakan roh pelindung rumput peraknya sebagai kunci. Dan benar saja, mengikuti bisikan yang ia dengar, ia bersama Xiao Wu berhasil masuk ke tempat misterius tersebut. Kalau kalian masih ingat di bagian awal, tempat ini adalah padang rumput yang selalu muncul di dalam mimpi Tang San. Ternyata tempat ini adalah sebuah dimensi yang diciptakan oleh Ibu Tang San sebelum beliau meninggal pasca pertempuran melawan Balai Roh Pelindung. Setelah cukup melihat-lihat, di sini ia mendapatkan pesan terakhir yang sempat dibuat oleh ibunya mengenai hadiah terakhir untuk Tang San. Hadiah itu meliputi berbagai macam tanaman dewa dan sebuah mata air yang sanggup membantu Tang San agar bisa menyerap cincin roh siluman di luar batas kemampuan tubuhnya. Pesan itu pun diakhiri dengan harapan kekuatan dan hadiahnya bisa melindungi putranya tersebut. Setelah menyampaikan kalimat terakhirnya, tiba-tiba Xiao Wu terbangun dan mendapati ketiga cincin roh miliknya telah kembali, yang membuat kekuatannya kini telah pulih. Singkat cerita, setelah mengambil beberapa tanaman obat di sana, mereka segera kembali ke dunia nyata. Tang San kemudian berbaik hati membagikan tanaman-tanaman dewa tersebut ke kakek Dugu dan teman-temannya yang masing-masing memiliki khasiat berbeda. Ia juga memberikan satu kepada Master Xiao yang bermanfaat untuk mengupgrade kekuatan Master Xiao sehingga ia bisa menyerap cincin roh ketiga dan seterusnya. Sedangkan sisanya diserahkan kepada Pak Kepala Akademi untuk dijual yang nantinya uangnya bisa digunakan untuk biaya pendaftaran mengikuti turnamen. Namun Master Xiao menyadari bahwa tanaman-tanaman itu bukanlah tanaman yang mudah didapat. Tidak mungkin ia mengambilnya di gua milik kakek Dugu. Sampai akhirnya Tang San pun menceritakan semuanya mengenai dimensi roh ciptaan almarhum ibunya yang baru saja ia masuki bersama Xiao Wu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tang San, Master Xiao mengatakan meskipun Balai Roh Pelindung berkaitan dengan kematian ibunya, ia meminta agar Tang San tidak menyimpan dendam kepada Balai Roh Pelindung. Untuk lebih meyakinkan Tang San, kemudian Master Xiao mengungkapkan siapa identitas ayah Tang San yang sebenarnya. Ia menjelaskan bahwa Tang Hao, ayah dari Tang San, merupakan salah satu master roh terkuat di dunia dahulu. Pada awalnya ia adalah orang kepercayaan dari suami Bibi Dong, pemimpin Balai Roh Pelindung sebelum Bibi Dong yang mengabdi untuk Balai Roh Pelindung. Singkatnya, karena suatu alasan, Tang Hao membelot dan justru menyatakan perang terhadap orang-orang dari Balai Roh Pelindung. Akibat perang yang terjadi, menewaskan pemimpin dari pihak Balai Roh Pelindung sehingga Bibi Dong lah yang maju menggantikan posisi yang kosong tersebut. Sedangkan Tang Hao, ayah dari Tang San yang dicap sebagai pengkhianat kerajaan mulai saat itu dinyatakan sebagai buronan. Di malam harinya, kakek Dugu datang menemui Tang San. Ia sangat senang karena racun di tubuh Du Guyan kini sudah benar-benar hilang dan karena itulah ia berjanji untuk memberikan perlindungannya kepada Tang San. Sementara itu, Ning Rongrong curhat kepada Su Ying mengenai roh pelindung miliknya yang telah bermutasi yang awalnya hanya pagoda 7 tingkat, sekarang menjadi 9 tingkat. Menurutnya keanehan ini terjadi setelah ia memakan tanaman dewa dari Tang San. Namun ketika ia ingin pergi untuk menceritakan masalah ini kepada Xiao Wu, ia malah diculik di tengah jalan. Penculikan Rongrong sontak membuat semuanya panik karena mereka sama sekali belum tahu siapa penculik tersebut. Tetapi sebelum teman-temannya sempat mengejar, mereka bertemu dengan Pak Kepala Akademi yang sudah terlebih dahulu melakukan pengejaran. Ia mendapatkan pesan kalau orang yang telah menculik Ning Rongrong adalah orang dari klannya sendiri. Karena itulah ia melarang semuanya agar jangan ikut campur karena kemungkinan ini adalah masalah internal klan mereka.
Dan benar saja, Ning Rongrong diculik oleh seseorang yang ternyata adalah tetuanya sendiri dari klan Qibao. Ia kemudian dibawa menuju kantor kedutaan klan Qibao yang berada di kerajaan Tiando untuk menemui ayahnya yang merupakan pemimpin dari klan Qibao. Sang ayah lalu menjelaskan bahwa tujuan ia ke sini adalah untuk melindunginya dan menjauhkannya dari turnamen Akademi Roh. Karena ia mendapatkan informasi bahwa turnamen Akademi Roh kali ini hanyalah sebuah settingan yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan dalang di baliknya. Ia juga mengungkapkan kalau sebenarnya niat memasukkan putrinya ke Sri Lanka adalah demi menghindarkannya dari turnamen Akademi Roh. Karena ia tahu dengan status Akademi Sri Lanka yang tidak resmi maka tak akan bisa mengikuti turnamen. Namun siapa sangka kalau mereka malah datang ke kerajaan Tiando untuk meminjam nama akademi. Diceritakan, ayah Ning Rongrong sebelumnya telah mendapatkan misi dari seseorang untuk mengacaukan turnamen dengan menyerang seorang peserta. Imbalan dari misi itu adalah benda pusaka yang dapat membangkitkan mutasi roh pelindung. Dalam sejarah klan Qibao, dulu pernah ada orang jenius yang mencapai mutasi roh 9 tingkat. Menurutnya inilah kesempatan bagi klannya untuk mengulang sejarah tersebut. Di tengah penjelasannya yang panjang dan lebar, Ning Rongrong langsung menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang ternyata sudah bermutasi menjadi 9 tingkat. Ia mengaku kalau kekuatan ini bangkit setelah ia memakan tanaman dewa dari Tangsan. 师部长这个样子啊。 Di sisi lain, Tangsan dan Xiaowu mendapatkan tugas untuk menjual sisa tanaman obat di sebuah tempat lelang. Mengingat mustahil jika harus menjualnya di Shopee karena internet pada masa ini yang belum diciptakan. Sialnya, pasar lelang itu dikuasai oleh anggota bangsawan yang tempo hari berselisih dengan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiando. Karena dirinya yang masih menyimpan dendam, di sini ia berusaha menyulitkan Tangsan agar tidak ada satupun orang yang bersedia membeli tanaman dewanya. Akan tetapi, tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan akan memborong semua barang-barang yang ditawarkan oleh Tangsan. Ternyata orang ini adalah pemimpin dari klan Qibao sekaligus ayah dari Ning Rongrong. Ia sangat berterima kasih karena berkat Tangsan, putrinya kini telah membangkitkan mutasi roh 9 tingkat, sebuah kekuatan yang selama ini menjadi dambaan bagi klannya. Di waktu yang bersamaan, Oishike yang merasa khawatir menerobos kantor kedutaan klan Qibao untuk mencari Ning Rongrong. Dengan kemampuan seadanya dibarengi tekad yang kuat, ia pun melakukan perlawanan dan berhasil menerobos pasukan untuk membawa kabur Ning Rongrong. Tentunya tak semudah itu. Ia yang hanya bertipe support sangat kewalahan berhadapan melawan tetua klan Qibao yang sedang berjaga di sana. Namun ternyata di sini ia hanya bersandiwara dan berpura-pura jahat untuk menguji kesungguhan hati dari Oishike. Dan benar saja, Oishike sangat serius untuk mengorbankan dirinya dan menyuruh Ning Rongrong untuk pergi terlebih dahulu. Singkat cerita, berkat kecerdikannya, ia mampu meloloskan diri bersama Ning Rongrong menggunakan kiwi terbang dari salah satu kemampuan roh pelindungnya. Sementara itu, pihak Tangsan yang sudah cukup mengumpulkan uang segera berlari untuk mendaftarkan diri mengikuti turnamen Akademi Roh. Pak Kepala Akademi pun berinisiatif untuk mengganti nama Akademi Lanba menjadi Akademi Sri Lanka. Setelah selesai mengurus administrasi, mereka semua pun pergi ke akademi dan di sanalah ia bertemu dengan Oishike yang juga baru kembali. Dengan bangganya ia menceritakan bahwa ia baru saja bertarung hebat dan berhasil menang melawan Master Roh demi menyelamatkan Ning Rongrong. Singkat cerita, berkat tanaman dewa dari Tangsan, seluruh siswa Akademi Sri Lanka kini siap untuk mengupgrade kekuatannya. Mereka pun bersama-sama pergi ke sebuah hutan yang tak jauh dari kerajaan Tiando untuk berburu siluman roh guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di sana Master Xiao membagi mereka menjadi 2 tim. Dirinya, Erlong, Xiaowu, dan Tangsan pergi ke sebelah barat, sementara sisanya akan ikut Pak Kepala Akademi. Dari sini diperlihatkan kemampuan roh pelindung dari Liu Erlong yang bernama Naga Api Ungu tengah bertarung melawan siluman roh berwujud ulat. Ia menjelaskan kemampuan apinya ini sedikit berbeda dari milik Mang Haojun. Karena menurutnya lebih kuat dan lebih tak terkontrol sehingga setiap kali selesai pertarungan, maka seluruh pakaiannya juga akan ikut terbakar. Diceritakan pernah ada kejadian kocak dulu saat masih satu tim dengan Master Xiao di segitiga besi emas. Kala itu selesai pertarungan, Liu Erlong langsung jatuh pingsan sebelum sempat mengganti pakaiannya. Master Xiao mengaku tidak ada pilihan lain karena waktu itu mereka cuma berdua. Sementara Pak Kepala Akademi sudah lebih dulu pergi mengejar musuh.
Sehingga Master Xiao lah yang mau tidak mau harus menggantikan pakaiannya. Melanjutkan pencarian siluman yang cocok untuk Tang San, mereka bertemu dengan siluman laba-laba yang dinilai usianya cocok untuk Tang San. Diketahui karena sebelumnya Tang San telah menyerap cincin roh siluman laba-laba juga, hal ini membuat siluman laba-laba lain seakan menyimpan dendam kepada Tang San sehingga makhluk tersebut langsung mengincarnya. Akan tetapi pengejaran itu membawa mereka ke tempat siluman laba-laba penggali yang jauh lebih besar dengan usia puluhan ribu tahun. Dengan sangkar jaring laba-labanya, si laba-laba besar itu mengurung Erlong dan Master Xiao yang membuat mereka tak bisa membantu Tang San. Sementara itu ternyata laba-laba yang kecil kembali dan berusaha membunuh Tang San. Di sini kita ditunjukkan untuk pertama kalinya Tang San dapat memanfaatkan kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya untuk melakukan manuver serta serangan untuk membunuh laba-laba tersebut. Namun di saat ia lengah, ia nyaris dihabisi oleh laba-laba besar yang juga mengejarnya. Beruntung guru Erlong yang sudah terbebas datang dan berhasil melumpuhkan si laba-laba besar. Di sini Master Xiao menyarankan agar Tang San menyerap cincin dari laba-laba yang lebih kecil. Namun setelah membunuhnya, Tang San malah lebih tertarik dengan laba-laba yang lebih besar yang sudah dilumpuhkan oleh Liu Erlong. Tang San lalu teringat kalau sebelumnya ibunya memberikan mata air yang bisa membantu dalam penyerapan cincin siluman di luar batas kemampuannya. Akhirnya dengan modal itu, ia pun memberanikan diri untuk tetap menyerap cincin roh siluman lebih dari 10.000 tahun tersebut. Setelah menyerap cincin roh berwarna hitam itu, diperlihatkan ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dengan dikelilingi mata air dewa warisan dari ibunya yang telah ia katakan sebelumnya. Di sisi lain, teman-temannya yang lain telah berhasil mendapatkan masing-masing cincin roh keempat, namun Mang Hojun dan Dai Mumbai masih belum sadarkan diri karena terlalu memaksakan diri untuk menyerap siluman yang mendekati batas mereka. Sehingga proses adaptasi tubuh mereka menjadi lebih berat dan memakan waktu yang cukup lama.